بشيخنا الكميل هو أبو فتح العارفين محمد عود من إسحاقي وله غفران الله. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, janganlah kamu perhatikan karena sedikit amal, dan perhatikanlah untuk diterima. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, akhlisil amal yujzika minhul qalil. Artinya, ikhlaskan amal itu, niscaya amal yang sedikit mencukupimu. Kada perlu banyak-banyak beramal, artinya yang penting itu ikhlas. Makin baik lagi banyak ikhlas. Kalaunya bertentangan, beramal banyak tapi kada ikhlas, lawan sedikit tapi ikhlas, nah baik yang sedikit tapi ikhlas. Kalau banyak tapi ikhlas, itu nomor satu sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yukhlisu lillahil 'amal arba'ina yawman illa zaharat yanabiul hikmah min qalbihi ala lisanihi." Artinya, tidaklah seorang hamba yang mengikhlaskan amalnya karena Allah selama 40 hari melainkan timbullah sumber-sumber hikmah dari hatinya atas lisannya. Jadi kata-katanya, apa yang diucapkannya itu hikmah, ilmu kepada orang-orang. Apabila dia sudah mampu selama 40 hari ikhlas dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan, idza abghadallahu 'abdan a'tahu thalathan wa mana'ahu thalatha. Apabila Allah membenci, memurkai seseorang hamba, Allah beri dia 3 perkara dan Allah tegah 3 perkara. Ini tanda alamat orang yang dimurkai Allah. Alamat orang yang dimarahi Allah itu, Allah beri 3 perkara tapi dia tegah 3 perkara. Yang pertama, a'tahu suhbatas salihin wa mana'ahul qabula minhum. Allah beri dia kawan orang-orang yang saleh, tetapi Allah tegah dia untuk mencontoh, meniru, menerima apa-apa dari orang saleh itu. 1. Kawan saling banyakan tuan guru. Kawan saling banyakan orang-orang ahli ibadat. Kawan saling banyakan orang-orang saleh, tapi kelakuan tetap kada berubah. Suka maksiat, malas berbuat taat, tanda bahwa dia adalah dimurkai Allah. Ziarah nomor 1 ke-7. Kalau terdengar ada kubur wali didatangi, asal ada kelambu kuning datangi. Ini termasuk suhbatus salihin. Tapi apa-apa yang disuruh dipraktikkan oleh orang-orang saleh, dia tertegah kada kau mencontoh, kada kau menerima. Yang kedua, wa'atahul a'mal as-salihah wa mana'ahul ikhlas biha. Allah beri dia kekuatan untuk beramal saleh, rajin beramal saleh, tapi Allah kada berikan ikhlas kepadanya. Kalau perkara beramal nomor 1 sudah, tapi ikhlas kada diberi Allah, berarti amalnya kada diterima. Yang ketiga, wa'atahul hikmah wa mana'ahu sidqa fiha. Allah beri dia ilmu, tetapi Allah tegah mengamalkan ilmu itu. Nah, ini alamat orang yang dibenci, dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu man yus'alu yaumal qiyamah thalathatun, rajulun atahu Allahul ilma fayaqulu Allah ta'ala ma sana'ta fi ma 'alimta, fayaqul ya rab kuntu aqumu bihi ana al-lail wa atrafan nahar, fayaqulu Allah ta'ala kadzabta, wa taqulul malaikah kadzabta, bal aradta ay yuqala fulanun 'alim, ala faqad qila dzalik. Wa rajulun atahu Allahu mala fayaqulu Allah ta'ala laqad an'amtu 'alaika famada sana'ta, fayaqul ya rab kuntu atasaddaqu bi ana al-lail wa atrafan nahar, fayaqulu Allah ta'ala kadzabta, wa taqulul malaikah kadzabta, bal aradta ay yuqala fulanun jawadun faqad qila dzalik. Wa rajulun qutila fi sabilillahi ta'ala fayaqulu Allah ta'ala madza sana'ta, fayaqul ya rab umirtu bil jihad faqataltu hatta qutiltu, fayaqulu Allah ta'ala kadzabta, wa taqulul malaikatu kadzabta, bal aradta ay yuqala fulanun suja' ala faqad qila dzalik. Artinya orang yang pertama yang akan ditanya pada hari kiamat ada 3 orang, yaitu laki-laki yang diberi ilmu oleh Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, apa yang kamu perbuat pada apa yang kamu ketahui. Ikam ku beri ilmu ya Tuhan, ikam apakan ilmu itu? Laki-laki itu menjawab, wahai Tuhan, saya telah melaksanakannya di waktu-waktu malam dan ujung-ujung siang. Ulun amalkan ilmu itu. Maka Allah menjawab, Allah berfirman, kamu bohong. Dan para malaikat berkata, kamu bohong, tetapi kamu menghendaki agar dikatakan si fulan orang alim. Si fulan orang alim, si fulan orang ahli ibadah. Sungguh telah dikatakan demikian. Sungguh telah dikatakan, oh demikian itu. Orang yang beribadah ingin dikatakan bahwa dia alim, bahwa dia ahli ibadah. Ini termasuk pengakuan. Termasuk pengakuan. Pengakuan itu ada 3 macam jenisnya. Pertama, mengaku aku alim. Nang lain kadang alimnya umpamanya. Atau nang lain di bawahku ilmunya. Aku nang paling alim. Ini mengaku alim. Ini pengakuan. Jelas sudah itu kada boleh. Nang kedua, ada orang mengatakan si fulan tuh paling alim sudah di kampung sini. Mendengar kita nih, kita diam, bahkan suka sama ya lawan seorang mengaku juga ngarannya. Inya kan tidak bersuara, bang aku alim kan ada. Cuma ada orang lain yang mengatakan, wah si anu tuh paling alim dah situ. Mendengar inya suka atau diam, berarti mengakui. Kada boleh juga macam itu. Nah, nang ketiga, nengaran pengakuan itu dipadahkan orang jahil sarik. Berarti mengakui alim ngarannya. Mbak ikam ni jahil, oh sarik kai. Berarti secara kada langsungnya mengakui dirinya adalah alim. Jadi jangan dianggap mengakui itu lewat mulut seorang aja, kada. Lewat mulut orang bisa, lewat sebaliknya bisa. Dan laki-laki yang diberi harta oleh Allah, maka Allah Ta'ala berfirman, telah aku beri anugerah kepadamu, lalu apa yang kamu perbuat? Laki-laki itu menjawab, saya telah bersedekah dengannya di waktu-waktu malam dan ujung-ujung siang. Maka Allah Ta'ala berfirman, kamu bohong. Dan para malaikat berkata, kamu bohong, tetapi kamu menghendaki agar dikatakan si fulan adalah dermawan. Ketahuilah, sungguh telah dikatakan demikian. Sudah ikam dapat balasannya dalam dunia. Ikam dicap sebagai dermawan, dikatakan sebagai dermawan. Itulah balasannya. Dan laki-laki yang dibunuh fisabilillahi ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, apa yang kamu perbuat?
Ikam ya Tuhan, ku beri kekuatan, ku beri keberanian, ku beri macam-macam. Laki-laki itu menjawab, wahai Tuhan, saya disuruh berjihad, lalu saya berperang sehingga saya terbunuh. Maka Allah Ta'ala berfirman, kamu dusta. Dan para malaikat berkata, kamu dusta, bahwa kamu menghendaki agar dikatakan si fulan adalah pemberani, pahlawan. Ketahuilah, sungguh telah dikatakan demikian. Engkau sudah dicap orang sebagai pahlawan, itulah balasannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul pahaku dan beliau bersabda, ya Abu Hurairah, ulaika awwalu khalqin tusa'aru naru jahannam bihim yaumal qiyamah. Artinya, wahai Abu Hurairah, mereka adalah makhluk yang pertama di mana api neraka jahanam dinyalakan sebab mereka pada hari kiamat. Artinya orang yang beribadah, orang yang punya ilmu dengan tujuan supaya dianggap oleh masyarakat dia punya ilmu, orang yang bersedekah banyak tapi tujuannya agar dianggap masyarakat dia dermawan, orang yang berjuang fisabilillah akhirnya terbunuh namun dia ingin dianggap masyarakat sebagai pahlawan, itulah orang-orang yang pertama dinyalakan api jahanam kepada mereka. Lalu perawi hadis ini masuk kepada Muawiyah dan meriwayatkan hadis tersebut kepadanya, maka ia menangis sehingga jiwanya hampir-hampir keluar. Kemudian ia berkata, maha benar Allah dengan firman-Nya, karena dia berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan amal mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Orang yang beramal karena untuk dunia, Allah akan berikan di dalam dunia itu sempurna. Terima kasih Anda telah menyaksikan ceramah dari Kiai Haji Muhammad Bahid. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.